Limfoma tuh ada yang kita sebut indolen. Indolen tuh artinya lambat perjalanannya, ya. Jadi kadang tidak disadari sama pasien bahwa dia benjolannya itu suatu limfoma. Tapi ada juga yang agresif, ya, yang bisa cepat dalam waktu hitungan bulan itu bisa berkembang cepat. Idealnya setiap benjolan harus kita pastikan bahwa itu tidak ganas atau hanya benjolan lumrah saja. Halo, apa kabar semuanya Sobat Sentra? Jumpa lagi bersama program podcast Sentra Stage kali ini di Sentra Medical Hospital Cisalak. Dan saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan special guest bintang tamu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Khairiah Darajat, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medis atau yang akrab disapa Dr. Cici. Oke, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Dok, kita mau ngobrolin soal limfoma. Ya dok, limfoma ini kan kalau ya mungkin Sobat Sentra masyarakat tahu ya kebanyakan bahwa ini adalah kanker yang menyerang kelenjar getah bening. Nah sebenarnya dok mungkin dokter Khairiah bisa cerita apa sih sebenarnya dok yang dimaksud dengan limfoma ini gitu dan bagaimana selanjutnya dok penanganannya nanti ya kita bahas dulu apa tuh definisinya limfoma dulu nih. Ya kalau kita bicara limfoma kita harus mengacu dulu. Dia termasuk bagian dari kanker darah ya dok ya. Jadi kalau kita ketahui kanker darah itu ada yang namanya multiple myeloma, ada leukemia yang sering disebut ini kanker darah. Padahal sebenarnya kanker darah itu ada beberapa macam tadi. Dan yang ketiga tadi limfoma. Nah limfoma ini adalah salah satu bagian dari kanker darah di mana terjadi akumulasi atau pertumbuhan yang abnormal dari sel darah putih, dalam hal ini adalah limfosit. Ya, limfosit ini fungsinya sebagai pertahanan tubuh ya, daya tahan tubuh. Jadi kalau ada kuman masuk atau apa itu berperan limfosit. Limfosit inilah yang paling berperan. Jadi pada kondisi limfoma itu terjadi gangguan atau abnormalitas pada limfosit ini dan dia tidak hanya manifestasinya dalam darah tapi dia juga bisa mengakibatkan pembesaran dari kelenjar lain seperti kelenjar limpa, kelenjar-kelenjar di sekeliling kita gitu. Jadi pembesaran dari kelenjar-kelenjar, makanya lebih dikenal sebagai kanker kelenjar getah bening. Oke, itulah apa pengertian daripada limfoma itu sendiri ya dok. Nah sebenarnya untuk kita tahu dok, apa sih gejala awal yang bisa kita lihat gitu dok, atau bisa diketahui sejak awal? Apa sih gejala-gejalanya dok? Seseorang dikatakan mengidap limfoma. Gitu. Ya kadang-kadang sih pasien yang datang ke kita dalam ruang praktek itu biasanya gejala yang timbul itu karena benjolan di kelenjar, terutama misalnya leher ya. Kemudian biasanya ada juga datang dengan kondisi kenapa kok perut saya membesar gitu ya. Ternyata limpanya yang membesar. Yang kita tidak tahu sampai suatu saat kita harus melakukan tindakan pemeriksaan biopsi atau apa dan hasilnya memang limfoma. Atau gejala lainnya biasanya terjadi penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya apa. Kemudian juga disertai karena ada demam, banyak keringat ya, itu juga limfoma juga bisa menyebabkan ada gangguan dari sel-sel darah kita, misalnya anemia atau sebagainya. Oke, jadi tadi gejala-gejala yang bisa kita lihat mungkin secara kasat mata juga ya dok. Berarti dok kalau misalkan ada benjolan, apakah itu sudah bisa dicurigai nih? Benjolan misalkan di leher atau di ketiak begitu dok. Apakah selamanya benjolan itu mengarah pada limfoma? Ya, yang ini harus kita telah dulu ya. Jadi tidak semua benjolan itu adalah limfoma. Kita harus memeriksa lebih lanjut. Seperti kita ketahui negara kita adalah negara endemis tuberkulosis ya. Jadi kita harus pastikan dulu karena ada gejala TB kelenjar itu sama seperti benjolan juga, ada juga penurunan berat badan, ada juga anemianya, ada juga berkeringat ya. Jadi kita harus pastikan dulu benjolan itu apa ya. Bisa jadi
penyebabnya bukan limfoma. Memang gejala TB kelenjar dengan limfoma tuh hampir sama ya. Kalau kita tahu ada keluhan benjolan, kemudian ada demam, berkeringat, itu sama seperti limfoma. Tapi untuk pastinya memang kita harus melakukan biopsi untuk memastikan jenis apakah benjolan itu limfoma atau bukan atau penyebab lain. Berarti memang bisa menjadi diferensial diagnosis ya dok, diagnosa banding antara limfoma dan juga TBC kelenjar. Iya, karena angka TB kelenjar juga cukup tinggi di Indonesia ya, termasuk negara endemis ya kita ya. Oke. Tadi gejala sudah. Nah, limfoma ini kan ada beberapa jenis dok. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya ya dari jenis-jenis limfoma yang ada. Jadi limfoma itu ada secara garis besar ada 2 jenis. Ada yang kita sebut sebagai limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Secara klinis sih tidak bisa dibedakan kecuali dari hasil pemeriksaan biopsi. Ya, jadi klinisnya sama. Ya, kita kadang tidak bisa membedakan sampai kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi. Gitu. Yang khasnya apa dok dari pemeriksaan patologi anatomi antara Hodgkin dan non-Hodgkin? Ya, untuk membedakannya biasanya hasil PA itu pada yang Hodgkin itu kita akan mendapatkan sel yang kita sebut sebagai Red Steinberg. Apa itu? Red Steinberg. Jadi dia itu seperti selnya itu khas ya, didapatkan pada limfoma Hodgkin. Dan untuk membedakan lagi kita harus ada pemeriksaan lanjutan yang kita sebut dengan imunohistokimia. Ya, jadi pada imunohistokimia pada limfoma Hodgkin biasanya kita temukan CD30 yang positif, sedangkan pada non-Hodgkin kita dapatkan CD20 yang positif. Jadi CD itu petanda. Kalau sel itu tuh ada petanda di permukaannya yang bisa kita lihat dengan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi ini memang pemeriksaan ini butuh selain patologi anatomi juga pemeriksaan imunohistokimia. Ya. Dok, untuk perjalanan penyakitnya atau patofisiologinya dok, patogenesisnya sebenarnya limfoma ini mulai perjalanan penyakitnya apakah memang cepat atau bertahap mungkin dok yang dialami oleh pasien atau seseorang dengan limfoma? Kalau kita bicara mengenai perjalanan penyakit, limfoma tuh ada yang kita sebut indolen. Indolen itu artinya lambat perjalanannya. Ya, jadi kadang tidak disadari sama pasien bahwa dia benjolannya itu suatu limfoma. Tapi ada juga yang agresif. Ya, yang bisa cepat dalam waktu hitungan bulan itu bisa berkembang cepat gitu. Jadi memang idealnya setiap benjolan harus kita pastikan bahwa itu tidak ganas atau hanya benjolan lumrah saja ya, normal aja. Kadang kan kita ada batuk pilek, ada benjolan ya, sebenarnya itu hanya virus. Terus bisa hilang sendiri gitu ya. Kalau hal yang seperti itu kan mungkin kita tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya benjolan menetap dan udah lama makin mengeras atau apa, kita harus evaluasi lebih lanjut. Dipastikan dengan biopsi ya dok. Oke. Dok, untuk limfoma ini sendiri baik Hodgkin non-Hodgkin, apakah ada semacam stage-nya dok? Ada grade-nya begitu ya, seperti cancer yang lain begitu. Ada nggak dok? Ada. Jadi ada stage-nya ya, stage 1 sampai stage 4. Biasanya ya stage 1 biasanya hanya lokal, area lokal. Stage 2 bisa sisi yang berbeda. Stage 3 biasanya pakai pembatasan dari perut ya. Kalau sudah lewat bawah situ kita sebut stage 3. Dan stage 4 biasanya sudah mengganggu organ lain, sudah menyebar ke organ sudah lain. Metastasis. Sudah metastasis. Kita sebutnya bukan metastasis kalau pada limfoma. Kita nyebutnya keterlibatan. Misalnya organ lain sudah terlibat. Iya, karena dia masuk ke darah, bukan suatu kanker solid ya. Yang kita sebut kita sebut keterlibatan. Misalnya dia ada efusi, berarti keterlibatan ke paru-paru. Oke. Jadi tetap ada grade-nya dok ya, ada derajatnya ya sampai yang paling parah mungkin. Nah, untuk penanganannya dok, apakah berbeda setiap grade ini, setiap stadium ini dok, atau seperti apa?
Jadi untuk pengobatan limfoma antara limfoma Hodgkin dan non Hodgkin itu dengan kemoterapi tetap ya. Tapi mungkin regimennya aja yang berbeda. Regimen berbeda. Okay. Tapi untuk non Hodgkin biasanya kita memakai regimen CHOP ya. Jadi ada regimen namanya CHOP atau kalau misalnya ditemukan CD20 yang positif kita memberikan anti CD20. Jadi terapi target di situ ya. Untuk limfoma yang Hodgkin itu ada yang kita sebut sebagai ABVD ya. Itu ada pula kalau CD30 yang ditemukan positif, kita juga ada terapi target anti CD30 gitu. Jadi ada kemoterapi, ada juga terapi target. Iya. Oke, berarti memang standar pengobatannya seperti itu, Dok ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya sih jadi sebenarnya sih pengobatan limfoma ini sudah berkembang pesat ya. Cuma kita di Indonesia masih terbatas. Ya tadi regimen-regimen tadi. Sebenarnya kalau di luar negeri kalau kita bicara masalah tata laksana yang terbaru itu udah pesat juga. Sudah pesat ya. Oke, baik. Berarti Dok, apakah limfoma ini juga selain kemoterapi, apakah juga ada imunoterapinya atau radioterapi, Dok? Untuk radioterapi masih bisa digunakan ya, tapi pada kasus-kasus misalnya setelah diberikan kok tidak mengalami perbaikan karena memang ada beberapa lini setelah misalnya kita memberikan kemoterapi kemudian kita evaluasi ya, kita lihat responnya bagaimana. Kalau tidak ada respon, kita ada lini kedua, lini ketiga, dan imunoterapi berperan juga di situ ya. Jadi imunoterapi yang sekarang lagi hits itu tentang pembrolizumab ya, pembro itu juga digunakan, cuma sayangnya di Indonesia tuh masih di awang-awang ya karena mahal dan dan asuransi kita masih belum tercover oleh terutama asuransi pemerintah ya. Betul. Jadi memang di sini menjadi tantangannya, Dokter ya. Tata laksana cancer apapun itu di Indonesia ya, kita masih tahu bersama bahwa ada beberapa keterbatasan ya. Asuransi pemerintah belum semuanya mengcover itu. Oke, Dok, berbicara mengenai penanganan kanker, terlepas dari limfoma, semua mungkin, Dok, penanganan kanker pada umumnya, orang awam atau masyarakat juga sering berpikir, wah pasti akan ada efek samping nih yang namanya kemoterapi ataupun juga imunoterapi. Nah, bagaimana, Dok, kita meluruskan, mengedukasi masyarakat mengenai efek samping daripada penanganan kanker ini sendiri? Oke, Dr. Helmi, kalau saya sering mengedukasi pasien ya sebelum menerima kemoterapi ini, kita mengibaratkan tubuh kita sebagai suatu negara di mana sudah ada musuh di dalam situ selain rakyat dan tentaranya. Jadi kalau kita mau melakukan kemoterapi, kita harus mempersiapkan dulu tubuh kita ya, supaya nanti kalaupun kita memberikan terapi dalam hal ini kemoterapi itu tidak hancur semua gitu. Misalnya ada apakah ada infeksi-infeksi yang harus kita tangani dulu atau misalnya ada penyakit-penyakit yang kronis itu harus kita perbaiki dulu kondisinya. Jadi penanganan kemo itu kan biasanya terdiri dari beberapa siklus. Jadi tiap siklus kita harus memastikan kondisi tubuh kita baik, setidaknya siap untuk menerima kemoterapi supaya efek samping yang didapat tidak berat dan hasil yang kita dapat itu lebih bagus dibandingkan efek samping yang terjadi. Kalau efek samping itu pasti selalu ada nggak sih, Dok? Atau nggak semua pasien ada efek samping setelah pengalaman sih ya, Dok ya. Nggak semua orang bisa mengalami efek samping. Kadang ada orang yang sama sekali tidak mengalami efek samping di kemo. Saya nggak merasakan apa-apa, Dok, biasa aja kemo gitu kan. Tapi ada orang yang belum lagi kemo, dari luar aja, dari baru mau menuju ke rumah sakit misalnya untuk tindakan kemo, dia sudah merasa muntah-muntah karena sudah secara psikisnya sudah merasa wah bakal muntah-muntah saya nih begitu. Jadi memang tidak semua kita bisa samaratakan efek samping itu, tapi memang kan kemoterapi itu bekerja pada sel yang ini ya, yang berproliferasi atau berkembang cepat seperti sel kanker. Jadi termasuk sel-sel sehat kita misalnya
kelenjar rambut kayak mukosa itu kan cepat prosesnya. Nah itu akan terkena dampaknya gitu. Makanya ada orang yang suka rambutnya berkontol atau misalnya mukositis atau sariawan. Atau diare karena kan karena sel-sel tubuh itu kan lebih berkembang lebih cepat dan berperan di situ. Atau di kulit mungkin ada dok? Bisa. Ya, di kulit bisa. Oke dok, kalau berbicara siklus tadi ya dok, satu siklus itu biasanya berapa kali sih dok untuk kemo begitu? Jadi untuk dalam misalnya limfoma ya, misalnya limfoma untuk limfoma non-Hodgkin ya, kita biasanya merencanakan 6 siklus ya. Jadi di antara tiap satu siklus dengan siklus yang lain itu 21 hari. Ya, jadi kita mempersiapkan seperti itu dan kita harus edukasi pasien bahwa biasanya 5-7 hari pertama setelah kemo itu efek sampingnya memang mulai muncul di situ. Mulai berasa ya. Demam lah, kemudian mual, ya, mencret kadang diare seperti itu. Makanya kita harus selalu ingatkan pasien kalau habis kemo istirahat, makan yang cukup, hindari kontak dengan banyak orang karena pada kondisi saat itulah kondisinya daya tahan tubuhnya memang sedang turun ya supaya kemo berikutnya bisa sesuai dengan jadwal. Kan setiap siklus kan kita harus memeriksa kondisinya sebelum kemo karena tadi seperti dibicarakan di awal tadi bahwa kita ibarat kemoterapi itu ibarat kita berperang. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk kemo berikutnya. Makanya kalau idealnya tuh kemo tuh harus berkesinambungan. Nggak boleh putus-putus. Ya sesuai dengan jadwal. Tapi kadang kan karena kondisi tubuh yang jelek atau memang ada sesuatu hal penyakit atau apa yang timbul akibat kemo, akhirnya kita harus menunda atau pending. Nah itu yang kadang membuat pengobatannya jadi tidak efektif atau maksimal. Yang situ jadi sudah jelas ya dok ya bahwa tidak semua kemoterapi itu menimbulkan efek samping dan tidak semua pasien juga ada efek sampingnya ya dok ya tergantung kondisi dan memang butuh persiapan ya dok ya. Jadi pada saat mau kemo fisik harus benar-benar dijaga ya, makan cukup, istirahat cukup, stres ya, kelola stres ya dok. Yang penting sebenarnya psikis ya. Kadang psikis itu sangat penting berperan di situ. Jadi kalau pasien sudah ketakutan, sudah merasa pesimis, sudah tidak ada semangat ya, itu susah kita. Obat apapun mungkin tidak akan mampu menanganinya ya. Jadi memang saya selalu bilang sama pasien, kita harus semangat, kita yakin bahwa kita akan sembuh ya. Karena itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Faktor stres itu sangat berperan di sini. Oke, kita kembali ke limfoma tadi dok. Limfoma ini sendiri apakah menular dok? Jadi limfoma itu bukan penyakit infeksi atau apa yang bisa menular ya. Jadi diduga ada faktor genetik di situ, ada faktor lingkungan ya. Jadi radiasi yang kadang kita kalau ditanya penyebabnya apa kita juga nggak tahu. Tapi ada juga yang menyebutkan kenapa ada orang timbul limfoma bisa jadi karena ada infeksi lain ya. Misalnya infeksi kronis yang pada penderita HIV pada imunokompromis itu sering timbul juga limfoma pada pasien-pasien yang punya infeksi HIV. Autoimun bisa nggak sih dok? Kan sama-sama imunokompromis nih. Bisa jadi ya. Jadi sampai saat ini kalau ditanya penyebab ya kita nggak tahu ya penyebabnya apa. Yang jelas kalau misalnya pasien nanya, "Dok, kenapa saya kena limfoma?" Nah, kita harus telusuri tuh dari awal sampai sekarang dia menderita itu apa aja paparan yang dia dapat sebelum kan susah itu. Ya. Kalau soal prognosanya dok, setelah dia mengalami pengobatan, apakah prognosanya cukup baik atau ya dengan berat hati kita bisa katakan angka prevalensi untuk dia meninggal cukup tinggi misalkan? Seperti kanker yang lain, kalau kita temukan stadium awal mungkin bagusnya lebih bagus dibandingkan kalau kita sudah menemukan sudah stadium lanjut gitu ya. Jadi tergantung sedini apa kita temukan. Ya kembali lagi ke situ ya dok ya. Kalau dia datang berobat masih stadium awal pasti juga pengobatan akan lebih maksimal dibandingkan dia datang sudah dengan
Dan Stadium tentu lanjut, saja ya. jenisnya ya, misalnya yang agresif mungkin lebih jelek dibandingkan yang non agresif. Tapi yang indolen atau yang tadi kita sebut di awal tuh yang lambat pertumbuhannya itu juga ternyata pengobatannya juga susah karena kan kemoterapi itu kan bekerja pada sel yang tumbuhnya cepat, ya. Pada yang pertumbuhannya lambat itu cenderung ke kemoresisten kita sebut, artinya apa? Tidak sensitif dengan kemo, ya. Jadi memang butuh seni untuk apa ya? Ya, butuh seni. Karena kan dunia pengobat kedokteran kan seni ya, Dok. Ya. Jadi kita mempertimbangkan, oh ini gimana ini kalau misalnya kita menemukan jenis penyakit tertentu gitu. Oke. Selain kemoterapi, terapi target, ada nggak sih Dok obat-obatan tertentu yang mungkin secara oral diberikan atau disuntik, diinjeksi? Ada nggak sih Dok? Sejauh ini untuk limfoma itu kayaknya belum ya. Mungkin kalau untuk kanker solid yang lain itu sudah ada tuh ya, seperti kanker paru itu udah ada obatnya per oral gitu ya. Tapi untuk limfoma sejauh yang saya baca sih masih belum. Masih berkutat masalah. Paling pun bukan yang oral ya. Jadi pada pengobatan limfoma non Hodgkin itu CHOP ya, P-nya itu prednison. Prednison. Kita bisa kasih oral ya, tapi itu bagian dari pengobatan itu. Tapi itu bukan kanker ya, bukan obat kanker ya, tapi memang prednisol kan steroid ya. Betul, steroid betul. Oke. Kemudian makanan nih Dok, pola diet, pola makan untuk pasien-pasien limfoma atau kanker pada umumnya, ada pantangan-pantangan tertentu kah Dok? Nggak boleh, ini katanya nggak boleh makan yang bakar-bakar, katanya beresiko ada sel kanker, atau seperti apa Dok untuk pola makan? Ini sering ditanyakan nih Dok. Dan saya sampai saat ini sih kalau ditanya pasien tuh kadang kalau bertanya, Dok saya pantangannya apa? Saya selalu jawab silakan makan apa aja. Apa saja? Nah, asal jangan makan racun. Jadi karena gini, kadang orang yang sudah kena kanker tuh cenderung untuk makannya sedikit karena mual atau apa. Kalau kita batasi tambah. Jadi saya hanya mengatakan makan yang sehat. Ya, makan sehat. Kalau kita bicara masalah makanan yang kan itu kan isunya karsinogenik, yang dibakar ya, atau yang diasap, itu kan isunya karsinogenik. Ya kalau memang itu hindari gitu ya. Tapi yang jelas makanan sehat ya makanan yang sehari-hari tapi yang sehat gitu. Ya jangan ada pengawet, jangan ada pewarna, ya karena kita nggak tahu yang masuk ke tubuh kita yang akan menyebabkan perubahan sel tubuh kita kan kita nggak tahu. Jadi nggak ada pantangan yang berarti. Iya. Mungkin terakhir Dok, apa pesan-pesan ke masyarakat, ke sobat sentra supaya bisa menjaga kesehatan, menghindari supaya tidak terkena kanker atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kanker. Oke. Yang jelas secara umum tetap hidup sehat ya. Hidup sehat, istirahat cukup, makan yang baik gitu ya. Kemudian jangan stres ya, dan menghindari paparan-paparan yang memungkinkan untuk terjadi mutasi gangguan sel tubuh kita. Saya selalu mengibaratkan kalau kita di satu truk gitu ya, itu ada jeruk banyak, ya. Kan jeruk itu nggak semuanya bagus. Betul. Ada yang busuk. Nah, kalau kita lebih aware, yang busuk itu kita ambil ya. Tapi kadang kalau yang busuk itu makin menyebar, akhirnya menyebar ke seluruhnya. Kita ibaratkan kanker. Ya, deteksi dini itu lebih baik. Kalau kita merasa ada benjolan dan disertai dengan keluhan-keluhan tadi yang disebutkan seperti demam, kemudian penurunan berat badan, mungkin kita harus lebih aware. Kecuali kalau misalnya benjolan tapi kita ada sakit gigi di sini, kita perbaiki giginya hilang, itu ya bukan suatu limfoma gitu ya. Kita harus lebih aware gitu aja. Semakin dini kita tahu penyakit kita dan semakin cepat kita obati, kedepannya prognosisnya, kesembuhannya itu lebih
harus semakin baik ya. Oke. Terakhir dokter, mungkin Sobat Sentra pengen tahu dokter praktek di hari apa, jam berapa, mungkin ada yang mau konsultasi dengan dokter Cici, gimana dok? Oke Dokter Helmi, saya praktek di Rumah Sakit Sentra Medica itu hari Selasa jam 9 sampai jam 12, kemudian hari Rabu jam 3 sampai jam 5, dan hari Kamis jam 9 sampai jam 12. Oke, berarti Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Dokter Cici untuk sharing-sharingnya ya dok ya. Terima kasih Dokter Helmi. Oke, jangan kapok kalau kita undang lagi dok. Oke. Baik, itulah Sobat Sentra obrolan kita bersama Dokter Cici ya, Dokter Khairia Darojat, spesialis penyakit dalam KHOM, konsultan hematologi onkologi medis. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat Sentra ataupun mungkin juga punya keluarga yang sakit kanker, apalagi kanker limfoma tadi ya, bisa memeriksakan diri sejak awal. Tadi ingat kata Dokter Cici bahwa sedini mungkin deteksi dini itu jauh lebih penting jika dibandingkan datang sudah dengan kondisi yang stadium lanjut ya dokter ya. Oke, sehat selalu semuanya. Terima kasih Dokter Cici sekali lagi ya. Oke, kita pamit sekali lagi Dokter Cici, Dokter Helmi pamit undur diri. Sampai ketemu di program Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa.